Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini pada mata kuliah Tafsir Tarbawi, di sini saya Berkiah akan mempresentasikan Quran surah At-Tahrim ayat 6. Selamat menyimak dan mendengarkan. Adapun yang akan saya bahas pada tafsir surah At-Tahrim ayat 6 ini, yang pertama saya akan bahas tentang tafsir Al-Misbah, kemudian tafsir Al-Maraghi, dan yang kedua saya akan membahas tentang isi kandungan yang terdapat pada surah At-Tahrim ayat 6. Dan yang ketiga adalah saya akan membahas tentang aspek pendidikan yang terkandung dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 ini. Pertama-tama saya akan membacakan Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah Tahrim ayat 6. Pada tafsir Al-Misbah mengenai Quran Surah Tahrim ayat 6 ini ialah, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu antara lain dengan meneladani Nabi Muhammad SAW, dan peliharalah juga keluarga kamu, yakni istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu, dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu di antara lain yang dijadikannya berhala. Di atasnya yakni yang menangani neraka itu dan yang bertugas menyiksa penghuni-penghuninya adalah tentu malaikat yang kasar-kasar hatinya dan perlakuannya, yang keras-keras perlakuannya, dan perintahkan kepada mereka sehingga siksa yang mereka jatuhkan kendati mereka kasar dan tidak kurang dan tidak juga berlebih dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sesuatu dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka, dan mereka juga senantiasa dan diri saat mengerjakan dengan mudah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi tafsir Al-Misbah ini memerintahkan kepada seorang lelaki, yaitu mempunyai tanggung jawab pada keluarganya untuk menjaga keluarganya, termasuk istri, anak-anak, dan orang-orang yang berada di rumahnya dari siksa api neraka, yang mana pada neraka itu adalah bahan-bahan dari api neraka tersebut manusia-manusia kafir dan juga batu-batuan, dan juga orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian malaikat yang menjaga api neraka tersebut adalah malaikat yang keras, kemudian garang, mereka yang tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Pada tafsir Al-Maraghi mengenai Quran Surah Tahrim ayat 6 ini adalah, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah sebagian dari kamu memberitahukan kepada sebagian yang lain
apa yang dapat menjaga dirimu dari api neraka, dan apa yang menjauhkan kamu daripadanya. Daripadanya itu ialah api neraka, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuruti segala perintahnya, dan hendaklah kamu mengajarkan kepada keluargamu termasuk istri, anak, dan orang-orang yang di rumah, kemudian perbuatan yang dengannya mereka dapat menjaga diri mereka dari api neraka, dan bawalah mereka dari yang demikian ini melalui nasihat, baik itu nasihat agama, nasihat, dan pengajaran. Di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa mengenai kewajiban seorang suami mempelajari fardu-fardu agama yang diwajibkan baginya untuk mengajarkan kepada keluarganya. Kemudian di dalam hadis, ada salah satu hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, rahimallahu razulan qala ya lahu salatukum siyamukum zakatukum miskinikum yatimukum ziyaratukum la'allahu yajma'akum ma'ahum fil jannah. Yang artinya adalah Allah telah mengasihi seseorang lelaki yang mengatakan, wahai keluargaku, jagalah sholatmu, puasamu, zakatmu, dan orang miskinmu, serta orang yatim dan tetanggamu. Semoga Allah mengumpulkan kamu dengan mereka di dalam surga. Dalam ayat Al-Quran lain, Allah juga menyebutkan, yaitu Quran surat Taha, ayat 132, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal iqabatu littaqwa. Dan perintahkan kepada keluargamu mendirikan sholat, kemudian bersabar, maka kamu bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Quran surat Laha ayat 132. Kemudian dalam Quran yang lain Allah juga menyebutkan, Quran surat Surah ayat 214 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzir asyiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, yaitu tadi mengenai kewajiban dan kewajiban mengenai hak yang batil dan yang boleh. Kemudian masuk kepada kandungan Quran surat Tahrim ayat 6. Ayat tersebut menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan itu harus bermula dari rumah. Walaupun secara redaksional ayat tersebut tertuju kepada kaum pria, yaitu ayah. Tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan laki-laki, yaitu ibu ataupun ayah, sebagaimana ayat-ayat yang serupa. Misalkan Allah memerintahkan berpuasa, yang juga tertuju kepada laki-laki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing, sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuan atau perbuatannya. Kemudian perintah kepada orang beriman agar menjaga keselamatan diri dari dan seisi rumah tangganya dari api neraka. Caranya dengan cara menjauhkan perbuatan maksiat, kemudian melaksanakan perintah Allah dan memperkuat diri dengan iman, serta tidak mengikuti hawa nafsu, yang mana hawa nafsu itu akan menjatuhkan kita dalam perbuatan yang dimurkai Allah. Quran surah Tahrim ini tidak hanya menuju kepada kewajiban seorang ayah, tetapi di sini juga menuju kepada kepada orang beriman, yaitu kaum muslimin dan muslimat, untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun aspek pendidikan yang terdapat dalam Quran surat Tahrim ayat 6 ini ada 4. Yang pertama adalah perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah.
Yang kedua adalah anjuran menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Yang ketiga adalah pentingnya pendidikan Islam sejak dini. Yang keempat adalah keimanan kepada para malaikat. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama, aspek pendidikan yang pertama, yaitu perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah. Dalam ayat ini Allah berfirman ditunjukkan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu memerintahkan supaya mereka menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Manusia seperti apa? Yaitu manusia yang kafir. Dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah dan mengajarkan kepada keluarganya supaya taat dan patuh pada perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah anjuran menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Banyak sekali amalan soleh yang menjadikan seseorang untuk masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Salah satu contohnya adalah dengan cara kita bersedekah, kemudian berdakwah dari keluarga, kemudian pada orang-orang sekitar hingga orang banyak, kemudian sholat, kemudian puasa. Sedangkan puasa ini adalah kewajiban kita sebagai muslimin. Kemudian berakhlak baik dan tolong menolong dalam kebaikan dan sebagainya. Adapun aspek pendidikan yang terkandung dalam Quran surah Tahrim ayat 6 ini, yang ketiga adalah pentingnya pendidikan Islam sejak dini. Nah, anak itu adalah sebuah aset bagi orang tua, yang mana di tangan orang tualah anak-anak itu menjadi tumbuh dan menemukan jalan-jalannya. Banyak sekali orang tua salah asuh anak sehingga perkembangan fisik yang cacat di era globalisasi ini tidak diiringi dengan yang cepat. Di era di globalisasi ini tidak diiringi dengan perkembangan mental dan spiritual yang benar kepada anak, sehingga banyak perilaku kenakalan oleh para remaja. Rasulullah SAW juga memberitahu kepada kita betapa pentingnya urgensi mendidik anak sejak dini. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka hanya kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan seorang Yahudi atau seseorang Nasrani atau seseorang Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Yang mana kita sebagai perempuan, madrasah pertama bagi anak kita, yang mana kita bersama anak-anak kita 24 jam di rumah, maka wajib bagi kita untuk mengajarkan atau menanamkan pendidikan anak sejak usia dini. Sejak anak kecil diajarkan bagaimana itu Islam, bagaimana hal-hal kecil yang mendasari, apa saja yang Allah larang dalam Islam, kemudian apa saja yang Allah perintahkan dalam Islam. Terutama kita sebagai orang tua harus mengajarkan anak untuk menjaga sholatnya 5 waktu, yang mana ini adalah amal atau perbuatan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai guru, yang mana guru ini berperan penting untuk para peserta didiknya, kita juga wajib untuk mengajarkan hal-hal baik kepada murid kita dan mendakwahkan secara tidak langsung kepada murid kita untuk mengajarkan mereka agar selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang terakhir adalah keimanan kepada para malaikat. Quran surah Tahrim ini mengandung pelajaran keimanan kita kepada sifat para malaikat yang suci dari dosa dan tidak pernah membangkang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita manusia, jin yang terkadang taat dan terkadang pula melanggar, bahkan ada juga yang tidak pernah taat sama sekali atau selalu berbuat maksiat. Tetapi kita sebagai seorang muslimin, alangkah baiknya kita selalu mengingatkan kepada teman, kerabat, keluarga, atau kita sebagai seorang pendidik untuk mengingatkan kepada murid kita apabila murid kita atau keluarga kita atau kerabat kita telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tafsir
Quran Surat Tahrim ayat 6 ini. Apabila terdapat sebuah pertanyaan, maka silahkan pertanyakan pada saat sesi diskusi dan tanya jawab. Salah hilap mohon dimaafkan. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.